Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kompeten. Berjumpa lagi di channel pembelajaran UPB Karawang, tentunya masih pada mata kuliah Sistem Informasi Penjualan Online. Di pertemuan kali ini kita masuk ke infrastruktur e-commerce. Baik rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan video pembelajaran di pertemuan kali ini. Ya, baik langsung saja. Untuk infrastruktur e-commerce ini tentunya menjadi basic ya bagi rekan mahasiswa dalam membangun suatu platform digital marketing ya atau digital penjualan online. Ya, langsung saja. Terlebih dahulu kita mengenal apa itu e-commerce. E-commerce ini atau perdagangan elektronik yang merupakan teknologi yang membantu pelaku bisnis untuk menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan organisasi tertentu yang melalui transaksi elektronik. Tentunya di sini kita melibatkan transaksi yang sifatnya adalah jaringan yang go public ya, atau jaringan yang terkoneksi dengan internet. Lalu mengapa perlu menggunakan e-commerce? Ada beberapa alasan perusahaan untuk menggunakan e-commerce. Ya, tentunya di sini akan jauh lebih mudah ya para perusahaan untuk mengiklankan atau berdagang melalui internet. Ya. Selain modal yang minimal, ya, di sini juga bisa melakukan transaksi yang sifatnya adalah fleksibel. Ya. Yang pertama, penonton televisi ya kian menurun mungkin ya peminatnya dan beralih semuanya ke media sosial. Yang mungkin fenomena ini yang menjadikan resah para pemilik channel TV ya. Semuanya sudah beralih ke sosial media ataupun internet ya. Contoh daripada iklan-iklan yang biasanya berseliweran gitu ya di televisi ya kian mulai surut ya. Nah, semuanya sudah pindah ke media sosial ataupun internet. Untuk mencapai tujuan periklanan kita harus menyesuaikan diri ya, tentunya harus up to date ya. Para pemilik usaha pun ya harus update dan harus migrasi ya. Yang tadinya kita konvensional dengan menggunakan iklan-iklan yang sifatnya adalah komersial ya, kita ya sebenarnya di internet juga komersial juga, teman low budget ya biasanya dibanding dengan iklan-iklan di televisi. Ya contoh kalau satu iklan saja di televisi ya itu bisa memakan ratusan juta bahkan miliaran ya untuk mempromosikan produk-produk yang dijual oleh perusahaan. Oke. Lanjut, mengapa perlu menggunakan e-commerce? Ya, masih lanjut lagi. Nah, berikut ada alasan-alasan ya yang spesifik. Yang pertama adalah iklan dapat diupdate ya setiap waktu dengan biaya yang murah. Nah, ini ya, biaya yang murah seperti yang tadi saya sampaikan. Iklan dapat menjangkau kalangan lebih luas dan semua kalangan. Ya, semua kalangan ya, baik kalangan bawah, menengah maupun atas. Ini ya tentunya karena fenomena gadget ya dan internet ya. Jadi semuanya dari lapisan elemen masyarakat ya sudah tidak asing lagi dengan internet. Kemudian biaya penerbitan iklan relatif lebih murah ya dibanding dengan televisi dan media cetak. Kemudian lebih interaktif dengan target konsumen dan memungkinkan terjadinya interaksi. Nah, di perbedaannya kalau di dalam periklanan yang sifatnya adalah informasi yang diakses melalui internet itu bisa kita segmentasikan berdasarkan pasar yang kita mau jangkau ya, baik itu untuk kalangan anak-anak ya kan, remaja, dewasa, dan orang tua. Itu bisa kita segmentasikan atau diklasifikasi diklasifikasikan lah bahasanya seperti itu ya. Oke. Kemudian ada model e-commerce di perusahaan dan masyarakat. Nah, tentunya model e-commerce ini rekan mahasiswa sudah dapat ya materi terkait dengan e-business. Ya, ada yang namanya business to customer ya, atau B2C, ada business to business atau B2B, ada customer to consumer ya, atau C2C, ada mobile dan social e-commerce. Nah, ini yang terbaru ya mungkin ya, mobile dan
social e-commerce. Ini yang sangat digandrungi oleh masyarakat saat ini. Oke, business to business atau B2C ini model yang bisa digunakan oleh perusahaan ke konsumen dan bisa menyasar sampai ke konsumen individu. Ya, contohnya adalah pembelian barang retail ya, dan juga travel. Nah, ini juga bisa disebutkan sebagai business to consumer. Berikutnya adalah business to business atau B2B yang merupakan perdagangan antara perusahaan di mana perusahaan sebagai penjual dan pembeli dari perusahaan lain. Ya, jadi ada perusahaan yang menjual produk yang sudah jadinya atau yang sudah diproduksi kemudian dijualkan oleh dibeli oleh perusahaan lain yang kemudiannya untuk dijualkan kembali begitu ya. Ini yang sifatnya adalah B2B. Berikutnya adalah customer to consumer. Jadi dari customer ke consumer, ya, di mana sifat C2C ini merupakan wadah untuk antar konsumen melakukan transaksi perdagangan. Contohnya seperti aplikasi Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan fenomena yang saat ini digandrungi, yaitu consumer to consumer. Consumer to consumer, ya, yang mungkin yang melibatkan marketplace ya di dalamnya. Oke. Lalu ada mobile dan social e-commerce. Ya, ini adalah jenis pemanfaatan e-commerce sederhana. Ya, penjualan dan pembelian dapat penjual dan pembeli dapat berjualan melalui smartphone dan media sosial yang dimiliki. Ya, seperti sekarang ini ya. Banyak sekali memang penjual yang mempromosikan dan menjual dagangannya melalui media sosial seperti di Instagram ya kan, banyak sekali mengendorse ya banyak artis ya untuk mempromosikan sehingga produk yang dijualnya akan jauh lebih laku ya. Biasanya media sosial ini adalah jurus jitu ya dalam market saat ini. Nah, lalu berbicara mengenai teknologi infrastruktur e-commerce, yang pertama adalah infrastruktur jaringan internet ya. Karena arsitektur yang kedua adalah kerangka arsitektur yang dibangun dari berbagai building block yang dapat dikonfigurasikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, begitu ya. Jadi ada internetnya, ada software atau aplikasinya ya, yang tentunya bisa dijadikan sebagai wadah dalam transaksinya. Nah, itu merupakan dua sisi daripada teknologi infrastruktur e-commerce. Nah, infrastruktur jaringan internet tentunya rekan mahasiswa sudah tidak asing lagi ya. Kunci dari pemanfaatan e-commerce adalah yang pertama adalah internet. Ya, tanpa internet, sistem e-commerce tidak dapat berjalan. Ya, karena internet ini adalah modal awal dalam membangun suatu e-commerce. Jadi tanpa e-commerce tanpa internet ya e-commerce tidak bisa berjalan. Oke. Nah, kerangka atau arsitektur arsitektur e-commerce ya, kerangka arsitektur ini dibangun dari berbagai building block yang dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan ya konsumen tersebut, antara lain seperti yang pertama adalah order management server, ada product configuration server, ada dynamic content server, ada commerce transaction server, kemudian ada secure access server. Nah, ini merupakan kerangka arsitektur yang memang dibuild dan harus diperhatikan di dalam pembuatannya. Untuk order market management server, ya ini merupakan sistem yang menangani masalah atau permasalahan yaitu pemesanan produk atau jasa perusahaan melalui validasi produk yang dipesan. Kemudian sistem ini otomatis mengirimkan perintah untuk pengadaan barang kepada pemasok atau supplier. Kemudian konsumen dapat mengetahui status pemesanannya dengan metode yang disiapkan perusahaan dinamakan dengan event notification agent. Ini merupakan order management server. Nah, jadi jelas sekali ya rekan mahasiswa bahwa di dalam
e-commerce itu harus ada yang namanya order management server. Ya, dari order management server ini akan banyak sekali informasi yang dihasilkan ya dalam ranahnya adalah transaksi tentunya, dan bisa divalidasikan dengan notifikasi-notifikasi yang sudah dibuat atau di develop oleh vendor-vendor sistem begitu ya. Berikutnya adalah product configuration server. Ini merupakan sistem untuk mempermudah konsumen untuk menentukan konfigurasi produk yang diinginkan. Ya. Cara kerja sistem ini yaitu menggunakan rule-based engine, di mana konsumen dapat melakukan tailor made ya terhadap konfigurasi dan spesifikasi produk yang diinginkan. Nah, ini teknologi yang memang saat ini dibuat ya untuk menjaga suatu produk yang dipasarkannya tepat sasaran ya, karena di sini ada spesifikasi dan lain sebagainya yang dibuat ya dari sistem. Jadi sistem e-commerce itu ya harus membuat spesifikasi produk ya atau rule based engine-nya ya, sehingga komunikasi antara si penjual dengan pembeli ini akan jauh lebih terhandle ya. Berikutnya adalah dynamic content server. Ini merupakan sistem perusahaan dalam melakukan pengolahan dan update informasi halaman situs yang dapat diakses oleh konsumen dan mitra bisnis. Ini merupakan sistem pelayanan perusahaan untuk konsumen agar memperoleh informasi produk termutakhir ya, seperti update stok dan lain sebagainya ya, tersedia atau tidaknya, ada yang dipromosikan atau tidaknya, itu bisa dibuatkan dalam dynamic content server. Nah, begitupun dengan e-commerce ya, harus memiliki konten digital ini ya. Jadi harus, kalau rekan mahasiswa membangun suatu marketplace ya harus ada ini ya di dalamnya. Berikutnya adalah commerce transaction server. Ini merupakan pengolahan sistem pemesanan, ya, pembayaran dan distribusi agar server berjalan efektif untuk mencapai standar reliability dan konsistensi, ya kan, kepercayaan dan ketersediaan biasanya ya di dalam e-commerce itu harus ada ya. Jadi pada saat transaksi ya orang akan jauh lebih mengetahui lebih awal ya bahwa barang itu tersedia, kemudian transaksi itu bisa dilakukan atau tidak. Nah, itu adanya di dalam commerce transaction server. Nah, kemudian ada konsistensi. Konsistensi ini artinya ketika kita menggunakan pembayaran melalui virtual account, ya biasanya harus dilakukan dengan konsistensi yang baik ya, seperti pengkodean produk dan juga pengkodean digit transaction-nya. Ini ada di communication transaction server. Nah, secure access server. Nah, ini penting sekali ya. Makanya di berbagai macam platform marketplace itu ada yang namanya admin khusus untuk IT security ya. Karena di dalam marketplace ini atau di dalam e-commerce ini tentunya ada yang namanya secure access server. Ini merupakan sistem untuk menjaga agar transaksi memiliki keamanan yang terjamin, ya, seperti proses pembayaran, proses pengiriman dokumen, proses verifikasi dan autentikasi. Ini harus terjaga ya, karena kaitannya dengan modal, berkaitan juga dengan barang yang dijualnya, kemudian uang yang ditransferkan. Nah, ini sangat harus di-secure-kan ya kan, untuk akses ke servernya. Jadi jangan sampai terjadi lagi seperti kasusnya marketplace ya Bukalapak ya kan, Tokopedia, yang akhirnya bisa merugikan dari pihak mereka. Gitu ya. Oke rekan mahasiswa, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita terkait dengan pertemuan kedua, yaitu infrastruktur e-commerce. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagi rekan mahasiswa dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya Bayu Priyatna, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam kompeten.